Kalau kolesterol itu penyebabnya dari makanan, persentase itu sangat kecil. Sebagian besar kolesterol itu disebabkan karena perilaku yang kurang baik di mata Allah. Jadi sering melakukan beda pendapat dengan orang, terus kaku prinsip, dalam berbicara selalu ada penekanan, suka adu argumen. Jadi dalam bicara ada penekanan ini maksudnya agar orang itu tahu kalau dia itu beda, agar orang itu tahu kalau dia itu menarik. Selalu berseberangan ini maksudnya selalu beda pendapat. Jadi ada anak selalu beda pendapat dengan orang tua dan ini dianggap biasa-biasa saja. Ini kalau dilakukan bertahun-tahun bahaya. Kolesterol yang semacam ini biasanya itu jarang bisa turun. Semua penyakit itu tergantung salah satu ayat. Kalau keinginannya itu untuk sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Kalau pingin kolesterolnya itu normal kembali, ada 3 faktor yang harus dilakukan. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayanu, melakukan nasihat kebenaran. Kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, faulaika atubu alaihim, kemudian aku terima tobat mereka. Nah, kalau sudah diterima tobat mereka, ini nanti menjadi pertimbangan Allah, orang itu kolesterolnya normal kembali. Jadi kolesterol itu disebabkan karena perilaku yang kurang baik di mata Allah. Orangnya itu suka emosional. Jadi kalau ingin normal kembali ya jangan emosi, jangan otot-ototan. Jadi kalau punya prinsip, walaupun itu ngambilnya dari Quran atau hadis, kalau orangnya itu nggak mau ya sudah, jangan ngotot. Ya sudah, berarti orang itu ya nolak ayat-ayat Allah. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan dia itu dapat hidayah. Minta maaf. Kalau itu sama orang tua berarti minta maaf sama orang tua. Tidak kaku lagi, kalau punya kemauan tidak harus, terus tidak ngotot. Kalau punya prinsip orangnya itu nggak mau mengikuti ya sudah, jangan ngotot, jangan emosional. Disitulah Allah itu menceritakan dalam Quran bahwa setiap anggota tubuh itu ada penjaganya. Kalau orang itu kembali ke jalan Allah, malaikat itu akan menggunakan fungsinya lagi, yaitu menjalankan organ-organ itu kembali. Jadi kalau orang itu sudah tidak kaku prinsip, terus dalam berbicara sudah tidak ada penekanan, sudah tidak ada, pokoknya sering, yang selama ini sering adu argumen, ya sudah nggak melakukan seperti itu lagi, ya baik dengan orang tua atau dengan teman-temannya. Ya nanti oleh Allah Ta'ala itu ada yang di hati yang khusus menetralkan itu, akhirnya jadi netral, jadi normal kembali. Memang tidak bisa mengeluarkan, selama ini nih orangnya kan melakukan kaku prinsip ya. Jadi tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadikan kolesterol itu normal, dan itu adanya di hati. Ini berhubungan dengan prinsip seseorang yang kaku, dan itu adanya di hati. Jadi kalau sudah tidak kaku prinsip, dalam berbicara tidak ada penekanan, tidak sering debat, nggak mau ngotot, kalau orang itu nggak mau mengikuti prinsipnya ya sudah, nggak ngotot, nggak emosi. Ya selama ini selalu kaku, ya tidak kaku lagi. Selama ini kalau punya kemauan itu harus, ya kalau punya kemauan tidak harus, ya insya Allah nanti normal kembali. Jadi kalau musibah itu dihindari itu nggak bisa, tapi diminimkan bisa. Jadi kalau sudah waktunya itu dihindari nggak bisa, diminimkan bisa, tapi kalau belum waktunya insya Allah masih bisa. Jadi secepatnya mohon ampun pada Allah, bertobat, tidak melakukan seperti itu lagi, ya insya Allah diselamatkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang kena musibah itu berarti sudah waktunya. Jadi ibaratnya gelas itu sudah sekian tahun terisi air,
ditambah lagi tadi pagi melakukan seperti itu lagi, nah akhirnya ketambahan air 1 sendok, nah akhirnya tumpah. Nah tumpah itu diibaratkan, nah itu mulai kena kejatuhan musibah. Jadi meskipun hampir penuh air ini ya, kalau diibaratkan gelas ada airnya hampir penuh, mau melakukan sesuatu yang nggak baik nggak jadi karena secepatnya mohon ampun. Tapi sudah terlanjur, jadi selama ini orang itu, oh mungkin kemarin aku menghina orang, sekarang aku dibalas dihina orang. Ya sebetulnya sudah bertahun-tahun belum dimohonkan ampun pada Allah, ditambah 1 kali lagi yang kemarin dilakukan. Nah ibaratnya gelas itu ada airnya, sudah diisi air, belum tumpah ya belum kena musibah, tapi ditambahi air 1 sendok lagi akhirnya tumpah. Gara-gara ditambahi 1 lagi kemarin itu menghina orang, nah akhirnya kena musibah. Jadi selama ini orang-orang yang jatuh dari ketinggian, jatuh dari kelapa, jatuh dari motor, atau jatuh dari tangga atau terpeleset, itu hobinya sering menjatuhkan orang, makanya dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang itu dianggap ini ya mungkin kurang hati-hati, mungkin tidak pernah digosok kamar mandinya sehingga licin. Enggak, meskipun kamar mandinya enggak licin, tapi kalau dia tuh sering menjatuhkan orang, suatu saat akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Allah melakukan seperti ini tidak zalim. Menjatuhkan orang itu bukan berarti orang itu naik terus dijatuhkan sehingga jatuh ke lantai, enggak. Maksudnya menjatuhkan itu menjatuhkan martabatnya. Contoh, ada orang ngomong begini, iya si anu itu anu loh, itu kan membuka aibnya dibuka di hadapan orang sehingga martabatnya itu jatuh. Nah suatu saat kalau orang ini belum mohon ampun, suatu saat jangan terkejut kalau jatuh, entah itu jatuh dari ketinggian atau jatuh dari motor. Dan semacam ini belum dimohonkan ampun, dianggapnya itu biasa sampai terbawa mati. Kalau sudah mati ya nanti kena siksa. Sekarang ada lagi orang yang mengatakan kalau baca Fatihah sama sekian dalam 40 hari nanti bisa rezekinya itu datang sendiri tanpa kerja ya misalnya. Ya ada orang membuktikan sudah 40 hari akhirnya nagih ke ustadznya, ya ustadz sudah saya lakukan 40 hari kok rezeki belum datang ustadznya. Ini namanya main Tuhan-Tuhanan. Allah Ta'ala kok disogok dengan bacaan itu nanti bisa rezekinya lancar. Allah itu maha pandai mengatur, terserah Allah. Jadi kalau kita ini menentukan itu sama dengan menyamai Tuhan. Nanti kalau baca ini rezeki saya lancar, kalau baca ini saya sehat, itu enggak ada dalilnya. Kalau baca sekian terus sehat, terus dibuktikan sama Allah Ta'ala enggak sehat. Ada orang yang baca sekian yang enggak sehat, ada yang baca sekian sehat. Kalau orang itu memperbaiki akhlak terus sehat, itu ada dalilnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Itu sudah jelas ada dalilnya. Jadi kalau ada orang baca sekian terus rezeki jadi lancar, itu namanya menyogok Allah, itu namanya ngatur Allah. Jadi kalau secara akal saja ya dipikir, itu kan sama dengan ngatur-ngatur Allah. Saya ini sudah baca ini, ayo diberikan rezeki, mana rezekiku? Aku kan sudah baca sekian. Nah, seperti itu, sepertinya kan sama dengan memaksa gitu. Ya ini sama dengan main Tuhan-Tuhanan. Nggak ada ceritanya kalau baca sekian nanti jadi ini. Itu kan katanya dari ustadz ini katanya. Kalau orang itu memberikan sesuatu yang salah, terus nanti bertanggung jawab loh di akhirat. Kalau belum mohon ampun, belum bertobat, nanti bisa terbawa sampai di akhirat. Ya dosa yang nggak bisa diampuni itu dosa musyrik. Dosa musyrik itu nggak bisa diampuni. Jadi kalau mohon ampun ya mulai sekarang ya di dunia ini, bukan salah bacaannya ya, silakan baca Fatihah sebanyak apapun silakan, nggak salah bacaannya, tapi niatnya harus diatur. Niat lillahi ta'ala itu sudah benar. Kalau diniatkan untuk kesehatan, untuk keselamatan, jangan.
Kalau ingin selamat, doa saja.